Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, masih bersama Bapak di mata pelajaran sejarah peminatan. Kita kembali lagi membahas tentang kelanjutan tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Sekarang kita membahas tentang Tarumanegara ya. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa. Ingat, yang pernah berkuasa di Pulau Jawa sebelum adanya Majapahit. Di abad keempat, Tarumanegara ini udah ada sampai ke abad ke-7 sebelum diserang oleh Sriwijaya yang ada di Palembang. Nah, penyerangan di Palembang, penyerangan Sriwijaya itu di tahun 650-an gitu. Di 650-an Masehi, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, Tarumanegara ini berada di daerah Jawa bagian barat. Biasanya kalau sekarang itu menjadi Jawa Barat, yaitu di antara sungai apa namanya ya, sungai Citarum ya, Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum itu berada di daerah Jawa Barat. Jadi Tarumanegara itu berada di kawasan Jawa bagian barat. Nah, Tarumanegara ini berdiri sejak abad ke-4 sampai ke abad ke-7 gitu. Yang dimana kerajaannya itu beraliran Wisnu, Hindu. Nah, kata Tarumanegara biasanya itu Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Jadi dua kosakata yang terpisah. Tarum itu merupakan sungai yang membelah. Jadi setiap kerajaan, kata kuncinya dalam bentuk kerajaan manapun, tidak ada kerajaan yang berada di tengah kota, pasti berada di antara beberapa sungai. Termasuk Sriwijaya di pinggir laut yang menguasai lautan, lalu di daerah Delhi di antara sungai Delhi, Serdang di antara sungai Ular. Lalu di sini kita mempunyai Tarumanegara di antara sungai Citarum. Tarum itu artinya sungai, Nagara artinya negara. Jadi Tarumanegara adalah negara di dekat sungai atau negara sungai, bisa jadi gitulah. Tergantung anak-anak menginterpretasikannya bagaimana. Oke. Nah, agama yang berkembang selain agama Hindu ada juga agama Buddha. Baru ada juga agama asli suku sana. Kalau sekarang itu biasanya kalau kita melihat itu seperti daerah Jawa Barat, itu ada daerah namanya daerah Sunda. Bapak lupa, tapi kawasan itu tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. Nah, ada beberapa sumber bukti yang menunjukkan Tarumanegara itu adalah sebuah peninggalan sejarah yang cukup lama, yaitu beberapa prasasti seperti Ciaraten di Bogor tentang Raja Purnawarman yang diidentikan dengan Dewa Wisnu beserta cap kakinya. Lalu ada prasasti kebun kopi di Bogor memuat telapak kaki gajah Airawata. Lalu prasasti Tugu di Bekasi, ada penggalian saluran air atau es Gomati dan Candrabaga. Lalu ada prasasti Muara Cinten di Bogor, prasasti Munjul Cidang Hieng di Lebak, Banten, prasasti Jambu di Bogor, lalu berita Cina dari Fahisen. Nah, kenapa kawasan ini selalu ke arah Bogor lalu ke Bekasi? Padahal sekarang Bekasi dan Bogor itu jaraknya cuma 30 menit jika naik kereta api. Atau kita menggunakan sepeda motor juga paling lama 1 jam atau 2 jam lebih ke arah Bekasi Bogor, Bekasi Bogor. Nah, timbul pertanyaan, Bekasi daerah Jakarta, Bogor daerah Jawa Barat, bagaimana? Lalu ada daerah Banten. Nah, kekuasaan dulu wilayah itu menyebar ke bagian wilayah banyak gitu. Jadi daerah Bogor, Bekasi, Banten sampai ke daerah Jakarta mungkin, baru ke Bandung, itu Tarumanegara menguasai. Lalu di daerah Jawa Tengah mempunyai daerah lain, lalu di Jawa Timur mempunyai kekuasaan lain. Jadi kekuasaannya itu
di atas raja ada raja-raja kecil lagi gitu. Oke. Pertumbuhan ekonomi di Tarumanegara itu ada beberapa, pertama pertanian dan sistem irigasi, pertanian berladang berpindah-pindah, dan perdagangan. Nah, perdagangan ini kita di Tarumanegara itu di Sungai Citarum. Nah, sistem perdagangan itu melalui sungai lalu ke muara gitu. Nah, jadi dari sungai itulah nanti perdagangan itu muncul gitu. Nah, sistem pertanian dan sistem irigasi sama ketika kita melihat tentang kerajaan Kutai Kartanegara. Irigasi menjadi lahan, maksudnya menjadi hal yang penting untuk sistem pertanian. Sekarang irigasi tetap menjadi hal yang penting untuk pengaturan air. Bagaimana air masuk dan air keluar untuk dibuang ke muara agar tidak terjadi banjir. Nah, pertanian berladang berpindah-pindah. Kenapa pertanian berladang berpindah-pindah? Karena mereka mengadopsi sistem tanam tidak bisa menggunakan tanah itu sampai habis gitu. Jadi ada masa waktu tanah. Jadi sebelum Belanda dan Jepang masuk mengajarkan sistem pertanian, Tarumanegara sudah melakukan itu. Kutai Kartanegara sudah melakukan itu, anak-anak. Jadi kita tetap harus berdiri dan kita harus tetap melihat bagaimana flashback. Kenapa pertanian kita maju gitu? Kenapa negara kita bisa maju? Ya, peninggalan kerajaan-kerajaan kita dulu udah mengajari kita, nenek moyang kita sudah mengajari itu gitu loh. Nah, susunan masyarakat sudah teratur dari sistem sosial, sudah terbagi dalam kasta dengan perannya masing-masing, atau kelompok pemuka agama, raja rakyat yang masih menganut agama asli, lalu masyarakat yang mendominasi terdiri dari petani, pedagang, dan nelayan. Nah, sistem sosial di sana itu memang tidak layak untuk kita lakukan di zaman sekarang karena ada namanya egaliter, penyamarataan. Nah, penyamarataan itu tidak berlaku pada zaman dahulu. Zaman sekarang kita harus satu rasa, satu sama gitu. Dalam artian apa? Kita tidak memandang antara si miskin dan si kaya, tidak memandang antara si pendek dan si tinggi gitu. Nah, sekarang susunan masyarakat di dalam Tarumanegara itu memang sudah teratur kastanya, dari kasta rendah sampai kasta menengah, menengah sampai ke atas. Nah, itu juga terbagi ke dalam kelompok. Ada kelompok pemuka agama, raja, rakyat yang masih menganut agama asli. Lalu masyarakatnya tetap ada yang petani, pedagang, dan nelayan. Dari sistem kasta, dari sistem sosial itu terlihatlah bahwa susunan dari kerajaan Tarumanegara itu memang betul tersusun rapi dalam sistem sosial. Walaupun itu memiliki kasta, tapi masyarakatnya tidak ada yang namanya itu memberontak gitu. Tidak ada pemberontakan yang dilakukan. Kenapa? Karena adanya bentuk seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tarumanegara. Nah, seperti itulah. Kalau dalam Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di Tarumanegara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tarumanegara. Oke, jadi kerajaan Tarumanegara itu bentuknya seperti itu, anak-anak Bapak. Jika nanti ada sebenarnya banyak, bukan hanya kita bisa belajar dari Tarumanegara dan Kutai Kartanegara, kita bisa belajar juga dari kerajaan Deli, kerajaan Serdang, lalu ada Kedatukan Sunggal di daerah Sumatera Utara ya, di daerah Sumatera Utara. Kita lihat sajalah di daerah kerajaan Serdang misalnya. Jika main-main ke arah Skabu masih banyak lahan pertanian. Sekarang kalau kita lihat ke desa Punden Rejo, nah, itu lahan pertanian itu sudah dibangkitkan kembali gitu. Irigasi sudah dibuka sebagai untuk lahan pertanian. Kenapa? Di tahun 1800-an ketika anak keturunan dari Tengku Umar, raja pertama dari Serdang, sudah membangun lahan pertanian untuk melawan Belanda pada saat itu. Jadi sistem tanam paksa di tahun 1800-an tidak berlaku di Serdang. Kenapa? Perlawanan itu dilakukan. Rakyat tidak dibebani untuk sistem tanam paksa pada saat itu, tetapi raja yang membayar. Raja membeli tanah kepada rakyat, maksudnya raja membeli hasil pertanian kepada rakyat, lalu rajalah yang membayar ke Belanda. Itu pada tahun 1800-an. Nah,
Sistem itu memang sudah ada sejak dulu. Begitu juga di Tarumanegara. Jadi kepada anak-anak